Hai friend, kembali lagi di channel Waktu Review. Dan ini adalah jam dari Seiko yang sebenarnya udah ikonik banget dan pasti udah banyak pecinta jam tangan yang udah pada tahu. Banyak yang udah pasti ngeh kalau udah ngelihat perpaduan hijau dan emas di dial yang kayak gini. Apalagi kalau bukan Seiko Alpinis. Cerita dari seri jam ini dimulai dari tahun 1961. Ini merupakan jam yang terinspirasi dari Yamao Toko atau orang gunung, yang emang diperuntukkan buat menjadi jam yang bisa diandalkan untuk pendaki gunung, ataupun yang kesehariannya emang di gunung, ataupun ya pencinta olahraga pada umumnya. Dengan reputasinya yang bagus, lumayan booming, dan emang desainnya yang keren, maka di tahun 2020 ini Seiko ngeluarin beberapa Alpinis. Ada yang bisa dibilang semacam upgrade dari Alpinis yang lalu dengan warna-warna yang makin menarik, tapi ada juga yang disebut sebagai baby Alpinis atau Alpinis tanpa kompas. Dan yang ada di saya ini adalah SPB 121J1 yang mirip banget sama SARB 017. Walaupun ada beberapa perbedaan yang bakal saya jelasin nanti. Oke, kita mulai aja mini reviewnya ya. Jam tangan ini memakai movement 6R35, movement otomatis yang udah dilengkapin dengan hand winding dan juga hacking. Frekuensinya 3 Hz atau 21.600 vibration per hour. Dengan power reserve-nya udah cukup bagus, yaitu 70 jam. Akurasinya minus 15 detik sampai plus 25 detik per hari. Jam ini memiliki diameter yang bisa dibilang cukup kecil, yaitu hanya 39,5 mm aja. Ya emang nggak kecil banget sih, tapi sekarang kan emang kayaknya trennya makin banyak jam-jam dengan diameter di atas 40 mm. Jadi diameter ini menurut saya sih pas banget. Lalu panjang lak tulaknya 46,4 mm, dan juga lebar lak 20 mm. Ukurannya pokoknya udah ideal banget sih ini. Nyari strap pengganti juga gampang. Kira-kira begini kalau di tangan saya yang diameternya cuma sekitar 16,5 cm. Casing jam tangan ini menggunakan stainless steel dengan dominasi finishing polish, dengan kaca atau kristal yang juga udah safir dengan anti-reflective coating di bagian dalamnya. Di sini ada juga Cyclops yang bisa dibilang kontroversial. Ada yang suka, ada yang nggak. Kalau saya sendiri sebenarnya netral aja. Nggak suka banget, tapi juga nggak benci. Tapi kadang Cyclops ini bukannya ngebantu ngeliat, tapi malah sebaliknya. Maksudnya coba deh, di sini saya miringin kayak gini, nah malah jadinya yang harusnya tanggalnya masih kelihatan, malah jadi nggak kelihatan, gara-gara ada Cyclops-nya. Oke, terus kalau dibalik, backcase-nya juga stainless steel, screw down backcase, dan juga sudah exhibition, buat yang suka iseng ngintip-ngintip movement dari jamnya. Lalu balik ke depan lagi, ini ada kompas inner rotating bezel, yang cukup menarik sih kalau bagi saya. Bisa diputar dua arah, dan gerakannya smooth. Tapi di sini lagi-lagi ada misalign issue di sini. Lalu untuk dial jam tangannya, ini warna hijau dengan adanya efek sunburst. Pada dial, ada apply tulisan Seiko, dan juga print logo prospek, automatic, dan 20 bar. Yang berarti ini udah dibekali water resistance hingga 200 meter. Ini udah cukup banget sih. Walaupun ini bukan jam diver, tapi water resistance-nya ini udah oke banget. Terus untuk indeks jamnya, ini selang-seling antara segitiga seperti ujung panah dan juga Arabic numeral yang berwarna gold dan sudah applied, bukan print. Jadi detailnya makin kelihatan bagus banget sih ini. Dengan di atas masing-masing indeks itu ada lumnya juga. Jarum-jarumnya berstyle katedral dengan perpaduan warna gold dan juga putih dari lumnya. Nah, kira-kira begini lumnya. Lumnya cukup terang, cukup oke. Ya khas banget lah dari Seiko. Tapi emang karena bidang lumnya kecil, lumayan kebanting sih kalau sebelahan sama jam divernya Seiko. Untuk crown-nya, ada dua. Yang di jam 3, screw down crown untuk manual winding, ataupun setting waktu dan juga tanggal.
dan 1 crown lagi yang di jam 4 adalah untuk memutar kompas yang ada di bagian dalam. Tapi di sini bukan screw down crown, dan ini menurut saya sih terlalu smooth. Jadi misalkan jamnya kita pakai nih, ini bakal lumayan gampang kegeser-geser secara nggak sengaja. Sekarang kita masuk ke strap bawaannya. Strap bawaannya ini sebenarnya kulit sapi, tapi emang teksturnya dibuat seperti kulit buaya. Secara tampilan sebenarnya sih udah cukup bagus ya, tapi emang ada yang kurang suka karena terlalu kaku. Kalau saya sih sebenarnya suka-suka aja, tapi emang perlu agak beberapa kali dipakai sampai nggak terlalu kaku lagi. Dan di sini yang saya juga suka, karena udah pakai single fold deployant clasp. Jadi gimana kesimpulannya? Ini sih menurut saya jam dengan detail yang bagus, keren, dan pokoknya wah banget lah. Jamnya bisa dibilang aslinya adalah field watch, tapi juga agak-agak sedikit dressy. Kalau misalkan kita lihat dari bentuk jarumnya, dialnya, indeksnya, ini bakal cocok dari mulai casual sampai ke semi-formal. Desain yang klasik, tapi juga timeless, dan cocok banget buat everyday watch. Kalaupun ada improvement nantinya, paling hal kayak tadi yang udah saya bilang, yaitu QC di kompas, dan mungkin mengembalikan beberapa elemen desain ke Sharp 017. Dan mungkin bezelnya bisa agak ditipisin dikit ya. Terus kembali ke pertanyaan yang awal, mending beli versi yang dulu, Sharp 017, atau versi baru, SPB 121? Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa bedanya yang lama dan yang baru. Yang pertama, movement-nya. Yang baru, sudah jelas ini adalah versi upgrade dengan 70 jam power reserve. Yang kedua, Cyclops yang kontroversial yang tadi udah kita bahas. Yang ketiga, tanggalnya kalau di versi baru latar belakangnya putih dengan font hitam. Versi lama, kebalikannya. Keempat, yang dulu masih buckle biasa di strapnya, belum kayak gini. Kelima, ini yang saya tahu aja ya, silakan ralat kalau misalkan ternyata saya salah. Sharp 017 cuma rilis di Jepang atau JDM. Kalaupun masuk secara internasional, itu kayaknya cuma dari grey market aja. Sedangkan SPB 121 ini rilis resmi internasional, termasuk di Indonesia juga. Keenam, ada tambahan logo prospek di dial untuk versi yang baru. Ketujuh, warna dial versi baru ini sedikit lebih gelap, tapi sedikit banget. Ke-8, cashback di versi baru ini sudah exhibition. Oke, terus gimana kalau dari perbedaan tadi? Jadinya perlu beli yang mana? Ini kalau saya pribadi ya. Saya pribadi sih secara estetika emang lebih suka Sharp 017. Tapi seharusnya kan yang versi baru ini versi upgrade-nya. Harusnya lebih mahal. Tapi malah banyak seller yang ngejual lebih mahal dari ini. Kalau kayak gitu, bagi saya pribadi, itu nggak worth it sih. Bahkan kalau harganya sama, saya bakal tetap milih ini. SPB 121. Kecuali harganya lebih murah yang lama, dan bisa hemat lumayan, ya baru deh dipertimbangkan. Tapi itu bagi saya ya. Kalau menurut kalian, SARB 017 atau Sharp 17 ini lebih worth it, ya silakan aja, nggak apa-apa juga. Baiklah kalau gitu, sekian dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.